yang jauh, yang nampak terlihat tak terlihat, namun Allah maha mengetahui sampai hatinya yang paling dalam. Semoga semuanya termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Darda, dikutip oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya nomor hadis 222 dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sadaka tariqa yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapapun laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, dia berpangkat, tak berpangkat, dianggap besar, dianggap kecil, dia melangkahkan kakinya dengan ikhlas, ridha, menempuh jalan yang kadang berliku, tidak mudah, diterpa dengan berbagai halangan, tetap dia mau datang untuk belajar. Kata Nabi, kalau ikhlas dia benar niatnya, dia berpeluang mendapatkan syafaat Rasulullah, dijawab semua langkahnya dengan diringankan langkahnya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Saya mau pantun dulu. Tolong dicakapkan. Siap? Berenang bawa rusa ke Cikini. Lihat pasodura bawa kuda pergi ke kali. Rasanya senang berada di sini. Di Masjid An-Nur saya sudah datang 2 kali. Takbir! 1440 Hijrah, 5 tahun yang lalu. Bukan pantun, gak usah pakai cakap. Ulang 1440 Hijrah, 5 tahun yang lalu, tepat saya pertama kali berada di masjid yang megah ini. Masjidnya luar biasa, semangat jamaahnya luar biasa. Tapi setelah 5 tahun berganti, ada yang bertambah istimewa dengan kehadiran 6 payung yang luar biasa. Tapi saya takut, saya khawatir dengan bertambahnya fasilitas ini, meningkatnya kualitas segala yang ada di masjid ini, saya khawatir tidak diiringi dengan peningkatan kualitas keimanan dan kekuatan untuk beribadah di masjid ini. Karena itulah malam hari ini, kalau kita menatap payung-payungnya indah yang menangkal air-air hujan jatuh kepada kita, di akhir nanti insya Allah saya ijazahkan, kalau ada hujan di malam Jumat sekalipun rintik, itu ada ijazah bacaan untuk bisa menangkap airnya, mendapatkan keberkahannya. Karena malam ini setelah 5 tahun ada payung, kita akan ngaji ayat dan hadis tentang payung saja. Sepakat? Sehingga payung yang menaungi kita di dunia saat ini di Masjid An-Nur ini, saya harapkan di akhirat kita juga punya payung yang menaungi di suasana hisab, yang mengantarkan pada ketenangan menunggu rahmat Allah diturunkan kepada kita semua. Tidak cukup dengan amin, kita mulai dulu hadisnya. Baik, di belakang kelihatan? Kedengaran? Nama besar di bidang hadis Al-Imam Al-Bukhari, yang kedua Al-Imam Muslim memasukkan di dalam 2 kitab sahih mereka. Imam Al-Bukhari menyantumkan dalam kitab sahihnya nomor hadis 6806. Al-Imam Muslim menyantumkan dalam kitab hadisnya nomor hadis 1301. Sanadnya tersambung pada sahabat Abu Hurairah, nama aslinya Abdurrahman bin Sahr, nama sebelum Islamnya Abdus Syams. Abu Hurairah ini sahabat muallaf. Jadi Allahu yaumal qiyamati fi dhillin yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan. Berapa golongan?
yang akan dipayungi oleh Allah di hari kiamat. Saat semua manusia sedang gelisah, ketakutan, dan menunggu ingin cepat dihisap. Jadi sudah tidak peduli dengan keadaan, yang penting pengen dihisap. Keringat sudah naik mendekati leher. Panas terasa terik. Yang penting pengen cepat dihisap. Semua mencari syafaat. Jadi kalau kita ngaji Sahih Muslim itu ke ujungnya, semua mencari syafaat. Nabi-nabi didatangi. Sampai puncaknya nanti Rasulullah SAW yang pertama diperkenankan memberikan syafaat. Tapi tiba ada 7 golongan santai aja. Tuh kenapa capek begitu? Iya ya. Tuh kenapa orang ribut begitu? Iya ya. Saat yang lain gelisah, yang ini tenang. Cuman 7. Karena dia memiliki payung yang dia siapkan sejak berada di dunia. Jangan sampai payungnya mewah, 6 payung hebat, tapi kita tidak memiliki payung saat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang menyiapkan payungnya bukan cuma di dunia, tapi payung akhiratnya yang menaungi dia saat hisab. Siapakah mereka ini? 1. Al-Imamul Adil. 1 siapa? Al-Imamul Adil. Pemimpin yang adil. Sekarang saya fokuskan dulu bagiannya Pak Gub dan Pak Wagub. Pak Danrem, Kapolda, Kejaksaan, Pengadilan Tinggi, masuk bab yang pertama ini. Ternyata Masya Allah, golongan pertama yang akan dinaungi para pemimpin. Tapi apakah Pak Gub dan Pak Wagub termasuk di dalamnya? Inilah kehendak Allah yang menjadikan materinya dibahas. Jika pemimpinnya Muslim. Jika pemimpinnya Muslim. Dan ternyata dengan status imam itu ketika dekat dengan Allah, maka disifati oleh Rasulullah SAW yang kedua, adil. Imamun adil. Bukan sekedar imam. Kapan imam itu bisa menjadi adil? Disinilah spirit yang bisa kita naungkan di pertemuan malam hari ini. Maka dicontohkan oleh Nabi SAW. Kenapa setiap pemimpin saat ini, kalau dia Muslim, itu oleh Quran sebelum memimpin diminta cek sholatnya dulu. Ini rahasianya. Ada orang-orang pada nerem ingin ikut berjuang. Turun ayat mengatakan, jangan dulu pengen berjuang, betulkan dulu sholatnya. Belajar dulu dalam prinsip sholatnya. Ternyata di antara hikmahnya, saya mau tanya, yang mimpin sholat itu disebut apa? Bukankah namanya sama? Sholatnya kalau ada imam di belakangnya ada apanya? Ada imam, ada makmum. Sifat sholatnya berubah dari sendirian menjadi apa? Allahu Akbar. Tadi Ustadz Taqi sudah memimpin Al-Fatihah. Coba cek ya. Saya cek nih pelan-pelan. Setelah mengatakan ghairil maghdubi, tenangkan hatinya sebelum sholat. Rasakan mungkin ini sholat terakhir yang kita tunaikan. Mungkin wafat dalam keadaan sujud. Enak mana? Yang pertama, yang kedua. Setelah itu baru katakan istawu waja'alu salatakum salatan muwaddah. Tapi poin yang saya ingin katakan, Nabi lihat siapa yang sholat. Oh, di situ ada orang sepuh yang gak bisa tahan lama. Di sini ada anak